Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat YouTube. Jumpa lagi di channel Dunsana Emril. Kali ini saya akan coba menyampaikan informasi penting kepada teman-teman semuanya terkait banpres produktif untuk usaha mikro. Bagi teman-teman, sebelum saya lanjut ke pembahasannya, klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Dana banpres produktif untuk usaha mikro terus disalurkan secara bertahap mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember saat ini dan berlanjut nantinya di tahun 2021. Yang jelas, dana bantuan ini untuk menghabiskan anggaran tahun 2020, baik itu di tahap 1 maupun di tahap kedua. Saya telah merangkum beberapa pertanyaan, satu poin yang menjadi kendala bagi teman-teman semuanya yang perlu saya sampaikan informasi penting ini. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dari apa yang saya sampaikan. Terkait kendala yang sedang dihadapi oleh teman-teman ini, baik itu pertanyaan dari forum komunikasi nasabah PNM Mekar yang mendapatkan bantuan produktif untuk usaha mikro, maupun dari pertanyaan yang masuk di kolom komentar ini. Beberapa pertanyaan tersebut saya rangkum menjadi 1 atau 2-3 pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ini datang dari Cindy Agifsa yang sudah dapat apakah diminta atau dipotong 400.000 dan itu pengaduannya kemana ya? Nah, ini jadi pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya, berikut pertanyaan selanjutnya yang saya rangkum melalui forum komunikasi grup Facebook yang mendapatkan bantuan banpres produktif untuk usaha mikro. Assalamualaikum, saya mendapatkan bantuan banpres produktif untuk usaha mikro, tapi oleh pihak Mekar dipotong 500.000. Bilangnya sih uang jaga-jaga kalau nanti tidak ada angsurannya. Nah, ini pertanyaan yang perlu saya jawab. Ini pertanyaan yang terakhir yang saya rangkum. Adakah yang dapat banpres dari PNM Mekar tapi uangnya dipotong katanya buat nalangi ibu di kelompok tersebut yang susah bayar angsurannya? Tapi ketika saya minta mau lihat catatan angsurannya malah tidak dikasih. Intinya di sini, apakah betul ada potongan dari petugas PNM Mekar untuk menalangi bagi teman-teman kita, untuk menalangi bagi teman-teman yang menunggak angsurannya? Tidak tanggung-tanggung, potongannya sampai dengan 1 juta. Sehingga apakah memang benar dipotong, begitukah? Adakah nomor pengaduannya? Nah, ini pertanyaan yang perlu saya jawab dan saya share kepada teman-teman semuanya. Beberapa pertanyaan tersebut saya rangkum dan saya sampaikan. Jawaban dari hal demikian bahwa tertanggal 21 Desember 2020, Kementerian Koperasi UMKM telah mengeluarkan surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Deputi Bidang Pembiayaan dari Kementerian Koperasi UMKM. Surat keputusan ini perihal layanan pengaduan call center terhadap indikasi penyalahgunaan penyaluran BPUM yang telah di-approve pertanggal 21 Desember 2020 di Jakarta. Isinya seperti ini. Yang jelas ini tebusannya sudah langsung kepada Kepala Dinas Bidang Pembiayaan Koperasi UMKM se-provinsi kabupaten seluruh Indonesia. Yang kedua, ditebuskan kepada Ketua Koperasi Pengusul BPUM. Jadi artinya surat ini sudah sampai kepada Ketua PT PNM Mekar dan lembaga pengusul yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Sekretaris Jenderal Kementerian Lembaga Pengusul BPUM. Terus Direktur Utama Perbankan dan BUN
dan BUMN pengusul BPUM. Kemudian yang kelima, Direktur Utama Perusahaan Pembiayaan BLU pengusul BPUM. Isinya ada 3 poin yang perlu saya sampaikan. Sehubungan dengan pelaksanaan penyalahgunaan dan pencairan bantuan bagi pelaku usaha mikro atau BPUM, bersama ini kami sampaikan 3 hal ini. Yang pertama, Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020 telah menyalurkan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro kepada 12 juta pelaku usaha mikro dengan total nilai bantuan sebesar 28 triliun 800 miliar. Yang kedua, ini menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dana BPUM senilai 2.400.000 per pelaku usaha mikro, ini dalam bentuk hibah, diberikan secara langsung ke rekening penerima BPUM melalui bank penyalur yaitu Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BNI Syariah tanpa ada biaya pembuatan rekening dan pemotongan biaya sedikit pun, potongan pinjaman atau pembiayaan. Jadi teman-teman, bahwa dana BPUM sebesar 2,4 juta ini tidak ada sedikit pun potongan baik itu dari bank penyalur maupun dari lembaga pengusul. Poin yang ketiga terkait layanan pengaduan. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan berupa pemotongan dana BPUM, dapat melaporkan ke Kementerian Koperasi dan UKM melalui call center 15 00 587 atau WhatsApp center 08 111 45 0587. Demikian kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih. Tertanda Bapak RS Hanung Harimba Rahman, Deputi Bidang Pembiayaan. Jadi teman-teman, telah terjawab sudah apakah ada potongan. Telah saya sampaikan juga di video saya sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian kemana sih harus kita adukan terkait adanya potongan atau penyalahgunaan dana bantuan BPUM ini, dan adanya persyaratan-persyaratan lain di luar persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi UMKM. Yang jelas, layanan pengaduan call center ini resmi dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi UMKM. Jadi teman-teman, jika ada di lapangan yang terjadi penyalahgunaan dana BPUM ini, seperti adanya potongan, kemudian ada lagi kemarin yang menanyakan apakah ada pencarian nasabah baru untuk syarat pencairan dana BPUM ini. Itu adalah di luar persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi UMKM. Jika ada hal demikian, silakan langsung gunakan layanan pengaduan call center ini yang tertera di surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi UMKM. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lainnya agar mereka juga mengetahui apa yang saya sampaikan. Jika video ini dapat bermanfaat, tekan tombol like-nya. Yang terakhir, jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.